Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita dalam hidup dan kehidupan kita ini. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mensyukuri karunia Allah tersebut, sehingga Allah menambah nikmat-Nya kepada kita semua dalam hidup ini, sehingga kita termasuk orang yang berbahagia dalam hidup ini, termasuk orang yang beruntung dalam hidup ini. Bahwa sekalian yang kami hormati, kajian kita masih terkait dengan tugas kita sebagai mukmin yang bertanggung jawab terhadap amanah Allah di pundak kita ini. Di antaranya adalah menyebarkan Islam ini, membawa Islam ini dalam kehidupan ini, yaitu tugas berdakwah, tugas menyampaikan Islam ini kepada siapa saja, ya, kepada mad'u kita, objek dakwah kita ini. Karena kita sadar bahwa kalau manusia di muka bumi ini hidup tidak sesuai dengan sunnah Allah, tidak sesuai dengan takdir, ketentuan dan ketetapan Allah, tidak sesuai dengan wahyu Al-Quran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kehidupan ini akan timpang. Baik dan tidaknya kehidupan ini tergantung daripada bagaimana manusia di muka bumi ini hidup secara benar sesuai dengan Al-Quran. Karena itu kalau manusia ini masih jauh kehidupannya dari Al-Quran, maka selama itu kita terus harus berupaya dengan penuh kesungguhan, ya, untuk bagaimana Islam ini sampai kepada mereka, dan mereka selanjutnya adalah mengikuti Islam ini. Bapak dan saudara sekalian, tidak cukup kita ini yang ada di masjid ini saja yang berislam ini, yang menikmati Islam, yang melaksanakan Islam ini, tapi semua orang, khususnya mereka yang punya otoritas, punya kekuasaan, punya kekuatan, maka mereka itu harus kita dakwai, sehingga kekuasaan yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, ilmu yang dimiliki, dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki itu justru digunakan secara benar untuk hidup sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah, hidup berislam. Jika manusia ini semakin jauh dari Islam, maka kehidupan ini semakin timpang, kehidupan ini akan semakin labil, dan kehidupan ini semakin rusak. Maka lingkungan hidup kita ini juga akan rusak, dan kita juga kena akibatnya. Karena itu kalau pekerjaan amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak kita lakukan, kita hanya berdoa saja di masjid ini, sedangkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak kita lakukan, sampai Allah mengadab atau menurunkan siksanya kepada manusia ini, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum iqaban tsumma tad'unahu fala yastajabu lakum. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, ya, sungguh-sungguh kamu mau beramar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir akan menimpakan azab kepada kalian. Sehingga kalau sudah azab itu tiba, Anda berdoa, maka doa kalian tidak akan dikabulkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita yang ada di masjid ini, yang sudah sadar akan amanah ini dan sudah menjalankan amanah ini dengan baik, maka tetap di pundak kita ini untuk terus menyebarkan dakwah ini, menyebarkan Islam ini, agar kehidupan kita menjadi selamat. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, materi kita, kajian kita ini dalam kesempatan ini masih berbicara tentang fikih dakwah.
Bagaimana cara kita berdakwah yang benar, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau betul-betul memang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan benar, sehingga seluruh kegiatan beliau itu tidak atas dorongan hawa nafsunya, tetapi atas dorongan iman, atas dorongan wahyu itu sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perilaku Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak beliau, maka Siti Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena memang Rasulullah ini dalam hidup dan kehidupannya sudah sesuai dengan makhluk, dengan maksud penciptaan. Jadi Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia, punya maksud dan tujuan. Dan Muhammad Rasulullah itu adalah manusia yang hidupnya sudah sesuai dengan maksud penciptaan. Sudah sesuai dengan tujuan diciptakannya. Jadi Allah sebagai Al-Khaliq, manusia sebagai Al-Makhluk, mestinya kita sebagai makhluk harus hidup sesuai dengan kehendak yang menciptakan. Nah, Allah SWT beritahu, ini loh maksud penciptaan itu, takdir penciptaan itu ya Al-Quran yang 30 juz itu. Yaitu sudah diwujudkan pada diri beliau Muhammad Rasulullah SAW, sehingga akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Termasuk beliau di dalam membawa Al-Quran ini, mendakwakan Al-Quran ini sampai kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada umat manusia ini, maka beliau sama sekali tidak didorong oleh al-hawa, oleh hawa nafsunya. Betul-betul dorongan iman, betul-betul dorongan tanggung jawab. Beliau memberi contoh keteladanan sebagai sosok beriman, sebagai pemangku amanah, ditunjukkan terlebih dahulu pada diri beliau sebagai orang yang benar itu. Sehingga fikih dakwah yang pertama kemarin adalah bagaimana kita mampu tampil menjadi teladan ya, dalam melaksanakan apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita dakwakan. Yang kedua, fikih dakwah yang kedua itu adalah, dan ini sudah kita lalui, yaitu kita harus menjinakkan hati manusia ini, ta'liful qulub. Bagaimana membuat hati manusia ini jinak, sehingga ada kesiapan untuk menerima apa yang akan kita sampaikan. Ya. Jangan sampai membuat orang menutup diri atau tambah menutup diri karena cara kita yang tidak tepat, karena cara kita yang tidak benar, sehingga belum apa-apa orang sudah pasang pagar, gitu ya, sudah pasang apa? Pagar, sudah menutup diri. Ya, jadi pekerjaan kedua adalah pekerjaan ta'liful qulub, yaitu bagaimana kita mampu mengikat hati sebelum menjelaskan materi dakwah ini kepada mereka. Nah, untuk mengikat hati ini Bapak sekalian, diantaranya ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan, yaitu bagaimana kita ini mampu membuktikan bahwa dakwah yang kita bawa ini adalah sebuah prinsip nilai. Prinsip nilai yang memang itu sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Bahkan dengan nilai-nilai tersebut, kita ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kepentingan pribadi. Ya, jadi materi dakwah yang kita sampaikan ini adalah kebutuhan kita semua, termasuk kebutuhan objek dakwah. Sehingga kita tidak punya kepentingan di dalam berdakwah itu, tetapi kita ini ingin memberikan, menyampaikan sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai bagi hidup dan kehidupan ini. Yang kedua, kita menginginkan kebaikan bagi objek dakwah, dan kita lakukan dengan penuh perhatian. Jadi ada empati yang sangat tinggi. Bagaimana kebaikan yang kita bawa ini juga menjadi kebaikan objek dakwah kita ini. Tidak hanya kita sendiri,
yang mendapatkan kebaikan itu. Tapi bagaimana kebaikan itu juga dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh semua umat manusia. Nah, sehingga dapat dirasakan, oh ya, para dai itu tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok atau kepentingan partai atau kepentingan golongan atau kepentingan nasionalisme, kebangsaan dan lain sebagainya. Tidak ada. Kecuali kita ingin membawa kebaikan ini dalam hidup dan kehidupan ini. Dan itu dirasakan oleh mad'u objek dakwah kita ini. Oh ya, dai kita itu ingin membawa kebaikan dan ingin memberikan kebaikan kepada kita semua. Harus dirasakan seperti itu dalam rangka mengikat hati objek dakwah atau mad'u kita. Kemudian selanjutnya kita lakukan dengan penuh kasih sayang, penuh lemah lembut. Ya, membawa nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka sosok dai adalah menyebarkan rahmat dalam hidup dan kehidupan ini. Kepada barang mati saja kita diperintahkan untuk melakukannya dengan penuh kasih sayang. Apalagi dengan barang hidup, apalagi dengan sesama manusia. Ya, kita sudah pernah melihat bahwa ada orang masuk surga gara-gara menolong atau membantu atau menumpahkan kasih sayangnya kepada seekor anjing yang kehausan. Coba ya, ada seorang yang masuk neraka gara-gara sikapnya kepada seekor kucing. Ya, itu. Jadi bagaimana seorang dai itu tidak emosional, tidak kasar, tidak keras. Tapi bagaimana seorang dai itu layyinan. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jadi bagaimana kita dengan rahmat Allah itu kita ini penuh dengan lemah lembut dalam berdakwah ini. Karena kita ini membawa nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Wasi'ur Rahmah, Daimur Rahmah. Ya, kepada tanaman-tanaman saja kita harus berbuat kasih sayang. Betul, Pak? Ya, kalau kena sentuhan kasih sayang seorang petani pada tanamannya, itu akan tumbuh dengan segar, dengan baik dan akan menghasilkan apa? Buah yang bisa kita nikmati. Nah, kepada anak-anak kita, betul nggak kita ini sudah menunjukkan kasih sayang kepada putra-putri kita? Pendekatan kita dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Sehingga anak-anak kita ini membuka diri untuk kita didik, untuk kita bina, kita tumbuh kembangkan putra-putri kita ini. Ataukah dengan keras dan kasar? Ya, sehingga anak kita lari dari kita. Kalau dia diam mendengarkan, tapi itu sebenarnya terpaksa. Nah ini Pak sekalian, jadi kita membuka hati anak-anak kita ini dengan cara yang baik. Lingkungan kita, masyarakat kita, sedemikian rupa cara kita dalam berdakwah. Sehingga kita tidak bersikap keras dalam berdakwah ini. Kemudian selanjutnya kita dekat dengan mad'u. Dekat. Bagaimana kita dekat? Dengan muka yang berseri. Dan tidak pernah kita mencari-cari kekurangannya. Jadi, kalau kita ini selalu ngoreksi kayak hakim begitu, nah, memvonis terus kesalahan kita dan seterusnya begitu, saya kira pasti tidak senang objek dakwah kita ini dengan kita. Pasti ada cara. Nah, pasti ada cara. Kalau kita harus dekat sehingga memahami betul karakter objek dakwah kita ini. Seorang dai kalau tidak memahami objeknya, bagaimana keadaannya dan seterusnya, karena tidak dekat, maka bisa salah dalam memberikan tindakan, ya, dalam berdakwah. Maka tidak semakin mendekat, tidak semakin berhasil dakwah kita, tetapi semakin gagal kita di dalam berdakwah. Karena itu para dai ini harus dekat, harus merakyat. Kalau seorang kiai, seorang tokoh masyarakat itu harus mengakar. Dan begitulah Nabi sebagai seorang yang memiliki idealisme, ya, sebagai seorang yang beriman, maka dia bertanggung jawab, maka dia pasti dekat dengan umatnya, dekat dengan rakyatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sungguh telah datang kepada kita semua ini seorang rasul dari kelompok kita sendiri, min anfusikum. Itu. Jadi seorang nabi, seorang pemimpin itu
memang dari rakyat ini. Dari rakyat. Azizun alim itu mereka merasa berat terhadap penderitaan, terhadap beban yang membebani kita ini. Jadi merasakan beban penderitaan rakyatnya itu. Ini kan dekat namanya. Harisun alaikum. Dan ada kemauan kuat dalam dirinya itu. Bagaimana bisa memberikan problem solving yang ada ini. Bagaimana memberikan solusi. Bagaimana jalan keluarnya terhadap beban-beban yang menghimpit umatnya, rakyatnya. Nah seperti itu seorang pemimpin. Karena itu maka seorang dai adalah seorang pemimpin. Maka dia harus dekat dengan yang dipimpin, dengan umatnya ini. Karena itu maka seorang dai, seorang pemimpin adalah orang yang selalu berseri-seri mukanya ini. Ya tidak apa sangar ya Pak ya, tidak apa? Tidak sangar ya. Sehingga ditakuti oleh umatnya. Atau dia membuat sebuah harisma, wibawa, sehingga umatnya enggan untuk mendekat. Tidak seperti itu. Jadi tidak dibuat-buat wibawa itu, tapi wibawa itu adalah karunia dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Bapak sekalian, berikutnya yang terkait dengan upaya kita untuk ta'liful qulub, untuk mengikat hati itu, diantaranya adalah ketika berbicara menghadapkan wajah, tidak mutus pembicaraannya dan tidak melecehkan kata-katanya. Jadi pokoknya bagaimana sih objek dakwah kita itu tertarik pada para dai itu sendiri. Dan sampai umat ini tidak tertarik pada pemimpinnya. Dan sampai objek dakwah ini tidak tertarik pada dai-nya. Kalau sudah tertarik, bagaimana mereka mau mendengarkan apa yang akan disampaikan? Ya, saya kira inilah merupakan kiat atau cara yang harus kita lakukan dalam rangka menjinakkan hati-hati objek dakwah kita dalam rangka ta'liful qulub. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya dalam kesempatan ini kita melanjutkan, yaitu bagaimana kalau kita berbicara dengan mad'u, kita ini jangan merasa lebih tinggi. Dan kita harus mau menempatkan objek dakwah itu pada posisinya. Jadi ini sudah dalam rangka untuk itu, untuk interesting itu. Bagaimana membangun ketertarikan nih objek dakwah kepada dakwah yang akan kita sampaikan itu. Maka diantara kita harus mampu berbicara dengan mad'u, dengan tidak merasa lebih tinggi. Yang namanya manusia ini punya perasaan Pak ya. Punya apa? Perasaan. Hati yang jujur maka akan nampak kejujurannya. Hati yang palsu, yang bohong, yang dusta akan nampak itu kepalsuan dan kedustaannya. Hati-hati yang munafik akan nampak itu kemunafikannya. Namanya manusia ini memiliki rasa, bahkan lebih jauh lagi memiliki hati yang bisa menangkap sesuatu yang tidak di permukaan. Karena itu maka para dai ini harus tulus, harus ikhlas, salah satu sifatnya itu. Harus jujur, harus sidq. Jujur dalam kemauannya, dalam kehendaknya, dalam niatnya, jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam perilakunya, jujur dalam segalanya. Itu merupakan peringainya, sifat-sifat para dai. Sehingga apa yang disampaikan itu apa adanya, apa yang hati yang diucapkan dan yang dilakukan itu adalah memang benar dan dilakukan dengan penuh kejujuran. Bapak sekalian yang berbahagia, sekaligus juga bagaimana kita bisa melihat objek dakwah kita ini. Kalau mereka punya posisi ya kita wongke itu. Ini orang-orang kafir punya posisi ya kita wongke, punya posisi. Pendekatan kita juga berbeda dengan yang tidak punya posisi. Tapi mereka kita hargai sesuai dengan penghargaan yang ada pada mereka. Sehingga kita mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan objek dakwah kita ini. Nah ini nanti akan dicontohkan oleh Rasulullah dalam menghadapi berbagai macam jenis manusia dalam rangka untuk sukses membawa misi ini, dalam rangka berdakwah ini. Bapak sekalian berbahagia,
Sampai Allah sendiri mengatakan asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Asallahu, semoga Allah an yaj'ala bainakum, menjadikan di antara kamu wa bainal ladzina adaitum, dan di antara orang yang kamu musuhi minhum dari mereka mawaddah. Mawaddah penuh rasa cinta. Wallahu, dan Allah Qadir, Maha Kuasa. Wallahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kepada musuh-musuh Allah sendiri, Bapak sekalian, kalau kita bisa menjadi dai yang baik, sehingga musuh-musuh Allah itu tergetar hatinya, sehingga mengikuti petunjuk Allah lewat mujahadah yang kita lakukan, lewat dakwah yang kita lakukan, itu bisa jadi. Betul Pak ya? Bisa jadi. Jadi orang-orang kafir ini bisa jadi dengan upaya yang kita lakukan dengan baik, yaitu dakwah yang kita lakukan dengan benar, ya, mereka bisa berbalik 180 derajat itu. Ya, bisa menjadi muslim, bahkan mukmin yang taat dan ikut bertanggung jawab. Seperti Khalid bin Walid, Pak ya, betul Pak? Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, mereka panglima perang, itu posisi kedudukan yang tinggi pada musuh, pada mereka. Setelah tersentuh dengan dakwah Nabi masuk Islam, beliau juga menjadi panglima perang, gitu ya. Panglima apa? Perang. Nah, saya kira begitu. Jadi, Bapak sekalian yang kami hormati, Rasulullah selalu menempatkan manusia pada posisinya. Beliau memuliakan yang tua dan belas kasihan terhadap yang kecil. Nah itu. Ya. Bahkan orang yang tidak bersikap seperti ini tidak termasuk umat Nabi. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Orang yang tidak mengasihi kepada yang muda, yang junior, dan tidak menghormati yang senior, dan tidak beramar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi orang yang kamu berdakwah itu tidak termasuk umat Nabi, Pak. Saya, orang yang tidak mau berdakwah tidak termasuk umat Nabi. Karena itu jamaah inti Masjid Mujahidin ini harus terus serius untuk melakukan dakwah, Pak. Ngajak orang ke masjid. Biar jamaah kita ini dari 2 baris jadi 3 baris itu, Pak. 3 soft, jadi 4 soft, 5 soft. Kita di sini sholat berjamaah selama 5 tahun, maka bisa mengantarkan jamaah menjadi penuh masjid ini. Nah, ini harus menjadi idealisme kita, gitu. Jadi dorongan bagi kita, spirit kita untuk ngajak anak-anak kita, tetangga kita, kolega kita, teman kita, dan sebagainya. Dan bagaimana umat di sekitar masjid ini, 40 rumah sekitar masjid ini, semua berbondong-bondong ke masjid ini ketika terdengar ya nama Allah diagungkan, yaitu azan itu sendiri. Bapak sekalian berbahagia, jadi Rasulullah ini memuliakan yang tua dan belas kasihan terhadap yang kecil, serta memuliakan para sahabatnya yang lebih dulu masuk Islam. Ibnu Katsir berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memuliakan Ahlu Badr. Ahlu Badr ya Pak, yang mereka yang ikut perang Badar. Ini perang pertama kali yang dipimpin oleh Nabi, yang dilakukan oleh umat Islam setelah hijrah, ini tahun kedua hijrah. Tahun kedua ada perintah untuk berperang karena kita memang dizalimi oleh mereka. Nabi pernah memuliakan Ahli Badr daripada kaum Muhajirin dan Ansar pada umumnya. Ahli Badr dimuliakan daripada kaum Muhajirin dan Ansar pada umumnya. Datanglah suatu saat orang-orang dari Ahli Badr, di antara mereka adalah Thabit bin Qais. Ketika mereka telah menuju ke majelis, maka mereka berdiri di hadapan Nabi untuk menunggu dipersilakan duduk. Tapi orang-orang yang ada di situ tidak mempersilahkan mereka. Hal ini membuat Nabi merasa kurang berkenan, sehingga Nabi bersabda kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, berdirilah hai fulan, berdirilah dengan orang-orang yang berdiri dari Ahli Badr. Maka yang demikian itu menjadi berat bagi orang-orang yang diperintahkan berdiri dari majelisnya. Dan orang-orang munafik mencela hal itu dengan mengatakan, Nabi tidak adil terhadap mereka yang telah mengambil tempat duduk mereka dan senang untuk duduk padanya. Tetapi kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk berdiri, sementara mempersilakan duduk kepada orang-orang yang datangnya terlambat. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fangshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma
darajat. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Karena Muhammad seorang nabi, seorang pemimpin, mestinya komandonya ditaati. Ya, komandonya ditaati. Karena apa? Yang ditunjukkan, yang dipimpinkan oleh beliau itu adalah dalam rangka kebaikan. Bukan untuk kebaikan diri beliau, bukan, tetapi untuk kebaikan hidup dan kehidupan secara keseluruhan. Pasukan berbahagia, dengan adab yang baik seperti ini, seorang muslim mengambil keteladanan. Dan seorang dai melakukannya sehingga ia memuliakan orang yang lebih dahulu daripadanya dalam berdakwah. Dan mendengarkan orang yang diberi oleh Allah ilmu, ketakwaan, dan warok. Jangan sampai kamu menghina dan merendahkan mereka. Dan berilah kepada setiap orang yang berhak akan haknya. Nah, begitu cara-cara Nabi di dalam membawa Islam ini, di dalam memberikan didikan atau pendidikan kepada sahabat-sahabatnya untuk memuliakan orang-orang yang seharusnya dimuliakan. Bapak sekalian yang kami hormati, pada suatu hari, nah ini merupakan sebuah pembinaan dari Nabi yang sangat menarik. Pada suatu hari ada seorang laki-laki berjalan di hadapan Rasulullah. Lalu beliau bertanya kepada orang lain yang duduk di sebelahnya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Ia menjawab, orang itu termasuk bangsawan. Demi Allah, jika dia melamar seseorang untuk dinikahi, pasti akan diperhatikan lamaran itu. Dan jika dia diminta pertolongan, maka juga akan diperhatikan. Maka Rasulullah diam. Kemudian lewat seorang laki yang lain, maka Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Ia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah laki dari fuqara kaum muslimin. Demi Allah, jika dia melamar seseorang, dia tidak akan diterima. Dan jika dia meminta pertolongan, pasti tidak akan diperhatikan. Dan jika dia berbicara, maka kata-katanya tidak akan didengar. Oh, gitu sekalian. Jadi memang Nabi ingin ngetes bagaimana kualitas jamaahnya di dalam menilai, memandang standar apa yang digunakan. Ada orang kaya, orang hebat, itu menurut pandangan, wah itu kalau mau melamar akan apa? Akan diterima itu. Kalau minta bantuan akan ditolong. Nah, jalan lagi seorang yang mungkin fakir atau miskin, tanya gimana? Wah itu orang melarat itu, nah itu. Kalau dia melamar pasti nggak diperhatikan oleh apa? Si calon walinya. Kalau dia minta pertolongan tidak akan ditolong. Nah, itu. Rasulullah diam. Maka Rasulullah bersabda, orang ini lebih baik sepenuh isi bumi ini daripada orang yang tadi. Jadi yang dikatakan melarat tadi, Pak, kalau melamar tidak direken karena nggak punya duit, mungkin jalan kaki, yang lain naik mobil, umumnya kalau dalam kondisi sekarang. Maka Nabi mengatakan, orang yang tadi itu yang kamu katakan, kalau melamar nggak diterima, kalau minta pertolongan nggak akan ditolong, kalau ngomong tidak akan didengar kata-katanya, karena melarat. Maka Nabi mengatakan, orang ini lebih baik sepenuh isi bumi ini daripada orang yang tadi. Di sini Nabi membandingkan dan membedakan antara orang kaya yang hatinya kotor, meski penampilannya baik, dengan orang fakir yang batinnya bersih, mesti penampilannya sangat sederhana. Inilah penilaian Nabi yang sangat teliti, sehingga menjadi jelas bagi kalian, bagi kita semua, perbedaan yang jauh antara dua penampilan tadi. Jadi pasukan berbahagia, kita sebagai orang yang beriman dalam menilai manusia ini bukan yang ada pada permukaannya itu saja. Lebih jauh adalah hati dan perbuatannya. Allah ini tidak melihat pada gambar kita ini, pada potongan kita ini. Gagahnya, bajunya bagus, mentereng, atau mobilnya mengkilap. Tidak melihat aksesorinya. Tetapi Allah melihat ila qulubikum, walaki yang turu ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hati-hati kalian semuanya ini dan amal-amal kalian. Jadi kalau hati kita ini benar, ikhlas, al-ikhlasul lillah, dan amal kita ini benar, cara kerja kita ini mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah,
maka itulah syarat diterimanya amal, yaitu al-ikhlasu lillah dan mutaba'atur rasul. Ikhlas murni karena Allah, sehingga tidak ada syirik di sana dalam amal perbuatan kita, dalam hati kita tidak ada syirik, bersih dari syirik. Yang kedua adalah mengikuti sunnah, walaupun itu adalah sosok yang melarat, katakan begitu, tapi apabila adalah sosok hamba yang benar, yang baik, yang kualitas imannya baik, maka di situ standar, ya, nilai seseorang itu letaknya di sana, yaitu pada hati-hati mereka dan amal-amal mereka. Pas sekalian yang kami hormati, Rasulullah juga pernah berkata kepada Abu Dzar. Nah, kepada Abu Dzar ini, apakah kamu lihat banyaknya harta itu adalah suatu kekayaan? Abu Dzar ditanya, apakah kamu melihat banyaknya harta itu adalah suatu kekayaan? Abu Dzar berkata, iya wahai Rasulullah. Nabi bertanya, apakah kamu melihat sedikitnya harta itu merupakan kemiskinan? Abu Dzar menjawab, iya wahai Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati, dan sesungguhnya fakir itu adalah fakir hati. Ya, fakir itu adalah fakir apa? Hati. Kalau hatinya melarat, maka sebenarnya dia melarat. Jadi kalau manusia itu rohaninya kritis, jiwanya itu merana, ya, jiwanya itu melarat, maka itulah melarat sebenarnya. Walaupun bergelimang di dalam kekayaan, ya, walaupun memiliki posisi, kedudukan dan pangkat yang tinggi, tapi kalau hatinya rusak, kotor, sehingga dia menjadi maling, koruptor dan seterusnya, pas kalian, maka mereka itu sebenarnya adalah melarat, miskin. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Yu'la, laisal hina an kathratil arab walakinnal hina hinan nafs. Itu yang dikatakan oleh Nabi, bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi sesungguhnya yang dikatakan kaya itu adalah hinan nafs, yaitu kekayaan jiwa. Kekayaan apa, Pak? Jiwa. Orang yang memiliki kejujuran yang hebat, itulah kaya. Orang yang memiliki amanah yang bagus, itulah kaya. Orang yang memiliki kesabaran yang tinggi, itulah kaya. Orang yang memiliki tingkat kesyukuran yang tinggi, itulah kaya. Orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, itulah kaya. Orang yang mau bersusah payah di jalan yang benar, itulah kaya. Orang yang jujur, yang bertanggung jawab, itulah kaya. Karena ini kita ini tidak mendidik hal yang sangat mendasar ini. Pendidikan kita ini hanya sekedar transfer pengetahuan. Kalau lulus eptanas atau epta, itu lulus. Bukan membangun karakter, bukan karakter building, bukan membangun karakter. Bagaimana menjadi manusia yang amanah, yang jujur, yang ikhlas, yang sabar. Tidak seperti itu. Nah, sehingga ketika jadi pemimpin, nah itu berat. Kita ini kok krisis begini. Sebenarnya adalah kegagalan kita di dalam pendidikan, ya, di dalam membina masyarakat ini. Bapak sekalian yang berbahagia, tadi Nabi mengatakan bahwa ini kata kaya itu adalah kata apa? Kaya jiwa itu. Kaya jiwa. Kemudian selanjutnya Abu Dzar berkata, kemudian Nabi bertanya kepadaku tentang seorang dari Quraisy, apakah kamu mengenal si fulan? Saya katakan, ya wahai Rasulullah. Beliau bertanya, bagaimana kamu lihatnya? Saya katakan, apabila dia meminta maka akan diberi, dan apabila dia hadir maka akan dipersilakan masuk. Abu Dzar kemudian berkata, kemudian Nabi bertanya kepadaku tentang seorang dari ahli Sufah, orang yang menetap di masjid ahli Sufah, ya, sahabat-sahabat yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu. Ada tempatnya kalau kita berangkat haji dari Masjid Nabawi, ini tempatnya ahli Sufah. Apakah kamu kenal si fulan? Aku menjawab, demi Allah tidak. Kemudian Nabi menjelaskan dan menyebutkan sifat-sifatnya sehingga aku mengenalnya. Nabi bersabda, bagaimana kamu melihatnya? Aku berkata, ia adalah orang yang miskin dari ahli Sufah. Nabi bersabda, nah coba, ia adalah, ya, jadi Abu Dzar mengatakan ia adalah orang yang miskin dari ahli Sufah. Maka Nabi bersabda, ia lebih baik sepenuh bumi ini daripada laki-laki yang lain. Jadi Nabi itu menilai seseorang
Bukan pada apa namanya Pak? Tampilan fisiknya itu, tetapi pada karakternya tadi itu. Sifat-sifat yang menghiasi jiwanya itu. Ya, yang membentuk dirinya sehingga menjadi sesuatu yang menunjukkan kekayaan batinnya, kekayaan jiwanya itu. Demikianlah kaum muslimin menerima pelajaran dari Rasulullah tentang bagaimana mereka menempatkan manusia pada posisinya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa seluruh contoh yang disebutkan itu berkaitan dengan orang-orang Islam. Kemudian mereka menganggap pantas saja demikian, tapi orang-orang non-muslim maka dia akan terhina dan tidak dimuliakan. Tidak demikian. Jadi hal yang demikian itu bukan hanya perlakuan Nabi kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, tapi bagaimana Nabi mensikapi orang-orang kafir, orang-orang yang belum berislam. Mereka juga ditempatkan sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata karramna bani Adam itu, kami telah memuliakan anak Adam ini. Nabi juga memuliakan mereka. Nah, karena materinya adalah materi dakwah, maka memang dakwah itu harus sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, pada seluruh umat manusia. Termasuk mereka yang belum mengenal dakwah ini. Mereka yang kafir atau mengikuti ajaran yang enggak benar karena tidak tahu, ada belum tahu. Ya, lain dengan yang tidak mau tahu, Pak ya. Lain dengan apa? Yang tidak mau tahu. Yang tidak mau tahu saja kita berusaha bagaimana mereka membuka hatinya, ya ta'riful qulub ini, sehingga mereka mau tahu. Nah, itu. Jadi tidak bolehlah ada alasan kita ini untuk tidak bersungguh-sungguh di dalam membawa misi ini, di dalam berdakwah ini. Nah, nanti akan contoh bagaimana Nabi mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah dan mampu membangun kaum Ansor sedemikian rupa sehingga Nabi siap berhijrah ke Yathrib atau ke Madinah itu, dan dari sana tonggak kebangkitan Islam. Bagaimana Mus'ab bin Umair sebagai kader Nabi di dalam berdakwah, dalam menghadapi tokoh-tokoh kafir sedemikian rupa. Nah, nanti insya Allah bahas kalian di waktu yang akan datang, karena waktu yang jelas bahwa kita harus berusaha sedemikian rupa sebagai orang yang beriman, yang sadar amanah di pundak kita ini untuk membawa misi Islam ini, untuk mendakwakan kebenaran ini. Orang-orang kafir aja yang gak benar ajarannya itu sungguh-sungguh, Pak ya Pak? Ya betul Pak? Ya sungguh-sungguh. Nah ini benar Islam itu. Masa kita tidak sungguh-sungguh? Semoga iman kita menguat sehingga ada kesungguhan kita di dalam menjalankan tugas dakwah ini. Saya kira demikian Bapak dan Saudara sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini Ustaz, saudara kita orang Islam yang ada di daerah pantai selatan, itu kan dia itu juga sholat beragama Islam, tapi juga dia percaya sama Nyai Roh Kidul, sehingga tiap tahun itu mengadakan ritual, yaitu dengan apa itu istilahnya melarungkan hartanya untuk Nyai Roh Kidul. Iya. Lalu bagaimana ulama dan dai untuk menyelamatkan mereka itu? Karena sampai sekarang masih banyak saudara kita yang di daerah-daerah itu masih percaya pada Allah, tapi juga percaya sama Nyai Roh Kidul. Sekian Ustaz, terima kasih. Bagaimana solusinya? Iya. Ya Pak sekalian, jadi memang di Indonesia ini, di negeri ini, bangsa ini masih banyak orang yang mengaku Muslim, tetapi keyakinannya atau landasan keyakinannya masih belum benar. Sehingga di antara saudara kita ini ada yang mempercayai Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Padahal rukun iman yang 6 saja itu belum dipahami dengan apa? Baik. Ya, sehingga hal-hal yang tidak menjadi rukun imannya ditambah menjadi rukun imannya, ya, termasuk Nyi Roro Kidul. Nah, bagaimana begini ini? Karena ini memang adalah merupakan sesuatu yang dulu sudah ada di negeri ini, kemudian Islam datang. Nah, belum sempurna dakwah kita sehingga mereka masih memiliki keyakinan seperti itu. Nah, inilah tugas dai sekarang kita ini diantaranya. Memang Pak, kita harus datang ke sana Pak. Paling tidak kita menjadi sponsor ya Pak ya. Kumpulkan duit untuk ngirim dai ke apa? Sana. Bahkan ke tokohnya. Kalau tokohnya itu adalah raja ya, kerajanya itu Pak. Ya Pak ya. Kalau tokohnya itu rajanya itu, agar rajanya itu harus didakwai. Ya,
Ya, rajanya kan itu, istrinya katanya Nyiroro gitu lah. Ya, rajanya didakwai bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar itu. Dan ini yang harus kita tundukkan, harus kita buktikan. Nah, dulu wali-wali sudah berdakwah tetapi belum sampai kepada tuntas seperti itu, Pak. Karena itu harus kita lanjutkan dakwah para wali-wali kita dulu itu. Sehingga kepercayaan-kepercayaan yang tidak punya dasar itu menjadi hilang. Sehingga rukun iman yang 6 itu menjadi mantap. Menjadi rukun kepastian kita di dalam membangun keyakinan kita ini. Karena ini mempunyai landasan yang kokoh, hujah yang kuat. Sedangkan yang begitu itu kepercayaan yang tidak berlandaskan itu ya. Yang tidak punya landasan. Mestinya mudah untuk diselesaikan. Asalkan ada dai yang bisa tampil di sana, membawa hujah kebenaran ini di hadapan mereka, sehingga kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar itu pada saatnya menjadi hilang. Karena memang kalau kebenaran itu sudah ada di sana, maka kebatilan akan lenyap. Ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, saya kira begitu, Pak. Jadi paling tidak kita jadi sponsornya. Kalau kita tidak bisa menjalankan sendiri, misalnya datang ke pantai selatan sana, ke Jogja, ke Solo dan sebagainya, gitu Pak ya. Maka harus ada dai yang kita siapkan untuk kita kirim, ya, kita biayai, ya, untuk memberikan penerangan, penjelasan kepada umat kita ini. Saya kira begitu, Pak. Jadi kita harus bertanggung jawab. Ya, saya kira demikian, Pak. Baiklah, Bapak sekalian, kita sudahi majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.